Anak-anak, selamat pagi. Hari ini kita mau melanjutkan materi tentang teks berita kelas 8. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah sampai di proyek. Jika pertemuan yang lalu, kita sudah menjelaskan teks-teks berita. Nah, hari ini saya akan jelaskan lebih lanjut ya, anak-anak ya. Kita lihat dari ciri-ciri teks berita terlebih dahulu. Ciri yang pertama itu menarik. Ciri yang kedua aktual atau terkini. Ciri yang ketiga itu faktual atau terpercaya. Ciri yang keempat diterima di masyarakat. Ciri yang kelima jelas. Ciri yang keenam kalimatnya sederhana. Ciri yang ketujuh segera disampaikan. Jadi menarik. Menarik itu adalah berita yang viral atau yang sedang terkenal. Dan itu menarik untuk diberitakan. Jadi orang lain perlu tahu dengan hal itu. Aktual itu berarti terkini. Jadi sesuatu yang baru gitu anak-anak. Sesuatu yang baru, sesuatu yang up to date yang nanti akan disampaikan. Nah, faktual itu berarti yang terpercaya. Berarti yang kita buat atau berita yang kita sampaikan itu harus terpercaya. Kebenarannya itu bisa dibuktikan. Berikutnya adalah diterima di masyarakat. Berarti berita yang kita sampaikan sebisa mungkin bisa diterima di masyarakat banyak. Jadi secara umum bisa diterima oleh masyarakat. Berikutnya adalah jelas. Berikutnya lagi kalimatnya sederhana dan segera disampaikan. Karena sifat berita sendiri kan terkini atau aktual gitu ya anak-anak. Jadi sebisa mungkin berita segera kita sampaikan. Nah, berita yang baik mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Jadi ketika nanti kalian disuruh membuat berita yang kalian buat itu harus memuat unsur 5W plus 1H. Apa 5W plus 1H? Atau biasa juga kita singkat dengan adik Simba gitu ya anak-anak ya. Apa, di mana, kapan, siapa, bagaimana. Nah, apa itu merupakan tema berita yang kita angkat. Kita tidak harus mengangkat, memang sekarang yang baru terkenal viral dan banyak dibahas itu tentang COVID-19 ya anak-anak. Tapi ada hal-hal lain yang kita bisa angkat juga. Saya coba scroll di media sosial gitu anak-anak, apa yang baru trending atau viral. Entah itu dari sisi wisata bisa. Wisata virtual sekarang sudah ada ya. Musik atau hiburan itu juga bisa. Terus siapa? Siapa itu adalah pelaku berita. Jadi siapa yang diberitakan? Kapan? Kapan itu adalah waktu terjadinya berita. Jadi kapan terjadinya berita itu? Berikutnya adalah di mana. Di mana adalah tempat terjadinya berita. Jadi kita bisa tahu di mana berita itu terjadi. Selanjutnya adalah mengapa. Mengapa itu adalah latar belakang terjadinya berita. Dan yang terakhir adalah bagaimana. Itu adalah proses terjadinya berita. Bisa juga ditambah SW atau tindak lanjut seperti itu ya. Lanjut berikutnya. Sebuah teks berita akan layak disebut sebagai teks berita jika memenuhi syarat tertentu. Nah, topik ini adalah kita membahas syarat teks berita. Apa syarat-syaratnya? Yang pertama adalah aktual. Tadi sudah kita bahas. Jadi, teks tersebut masih sangat hangat dan baru dibicarakan. Faktual. Teks tersebut berisi fakta yang benar-benar terjadi, jadi bukan hayalan. Berikutnya adalah lengkap. Jadi, teks haruslah memiliki unsur 5W plus 1H di dalamnya serta memenuhi unsur-unsur atau struktur teks berita. Berikutnya adalah seimbang. Apa itu seimbang? Seimbang artinya teks berita itu tidak boleh memihak kepada siapapun. Jadi posisi kita membawakan berita itu adalah netral. Jadi di sini kita memposisikan diri bukan pro terhadap apa yang terjadi atau kontra terhadap apa yang terjadi. Berikutnya adalah menarik. Jadi teks berita haruslah mampu
membuat orang tertarik dan penasaran untuk membaca. Berikutnya adalah sistematis. Sebuah teks berita haruslah tersusun secara teratur atau tersistem. Ada sistematikanya gitu anak-anak. Ya. Jadi harus tersistem, terorganisasi, terorganisir dengan baik seperti itu. Nah, anak-anak, nanti ketika kita membuat berita, itu kita memerlukan bagian-bagian anak-anak. Meliputi apa saja? A. Kepala berita atau headline, yaitu judul berita utama yang biasanya ditulis besar-besar. B. Teras berita atau lead, yaitu paragraf pembuka yang memuat intisari. C. Tubuh atau body, yaitu bagian uraian. Isi uraian lengkap yang menjelaskan seluruh unsur. Kaki atau leg, yaitu bagian penutup yang berupa simpulan atau penegasan ulang. Jadi nanti ketika tugas diberikan, kalian bisa membuat judul, kepala berita, habis itu kalian teras berita, paragraf pembuka, mungkin sekitar 1 slide PowerPoint saja. Mungkin 1 paragraf gitu ya anak-anak. Nah, tubuh berita, karena ini menjelaskan, mungkin bisa 2-3 paragraf boleh. Terakhir, nanti kalian buat leg atau kaki berita, yaitu penutup. Apa isinya? Bisa simpulan atau penegasan ulang dari berita yang kita bahas. Contoh berita ada di sini. Besok malam puncak hujan meteor Pisces Austrinid yang diberitakan oleh CNN Indonesia. Nah, di sini yang paling atas itu anak-anak, kalian bisa lihat ada paragraf pembuka. Nah, yang tadi dijelaskan itu adalah kepala berita. Nah, ini berikutnya adalah teras berita anak-anak. Ya, mari kita lihat di layar penjelasan ya. Mari kita kembali ke layar penjelasan. Nah, teras berita itu yang kedua atau paragraf berita. Atau lead. Nah, ini kepala berita. Berikutnya yang paragraf pertama itu adalah teras berita. Paragraf 2 dan 3 kita bisa menyebutnya sebagai tubuh berita atau body. Nah, anak-anak, sekalipun kita sudah mendapatkan berita yang ada di surat kabar atau di medsos, kita perlu membacanya. Jadi tugas kali ini adalah kalian membaca dan menulis ulang dengan bahasa kalian. Jadi tidak mengambil secara keseluruhan dari media sosial manapun. Secara keseluruhan tidak kita ambil, tapi kita pahami intisarinya, kemudian kita tuliskan ulang dalam bentuk berita. Nah, ini tubuh beritanya anak-anak. Ada penjelasan paragraf-paragraf yang merupakan tubuh berita. Nah, nanti di akhir itu kalian sebutkan simpulan dari berita yang disampaikan. Anak-anak, selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati ya. Dan sebelum sampai penutup, saya akan memberikan contoh apa saja yang bisa kalian susun sebagai teks berita. Berita apa saja. Nah, ini tugasnya, kita lihat. Tugas kelas 8C, 8F, dan 8G. Laporkan sebuah berita yang sudah kalian baca di media sosial atau di media massa. Bisa juga yang kalian lihat di televisi juga bisa. Di medsos juga bisa. Yang sedang terkenal atau trending. Atau berita suatu tempat yang pernah dikunjungi, makanan khas tempat yang dikunjungi, review film yang akan tayang, dan lain-lain. Kemudian sampaikan presentasi yang kalian buat, mungkin antara 5-6 slide PowerPoint gitu ya anak-anak. Ya kalian secukupnya saja kalian pikirkan. Atau mungkin 3 slide kalau memang cukup, tidak apa-apa. Tapi dalam berita yang kalian buat, pastikan memuat struktur berita yang disampaikan tadi. Kemudian sampaikan di Zoom bersama kelas 8C, 8F, 8G. Durasi penyampaian berita maksimal 5 menit. Disarankan tidak membaca melainkan langsung berbicara. Jadi anak-anak kalian boleh dibaca slide kalian yang kalian jelaskan tadi. Habis itu
yang kalian berita, yang kalian buat, habis itu kalian jelaskan gitu anak-anak dengan bahasa kalian sendiri. Jadi kalian buat PowerPoint-nya boleh kalian baca dari slide yang kalian buat, habis itu kalian jelaskan langsung kayak gitu, diberi penjelasan. Akan digunakan sebagai nilai ulangan harian berbicara, diizinkan menggunakan PPT sebagai pendukung. Nah, di sini poinnya adalah PowerPoint justru sebagai poin utama, tidak hanya poin mendukung, tapi yang utama yang harus kalian buat. Nanti di pertemuan berikutnya, silakan kalian presentasikan, kalian bacakan, habis itu sambil kalian jelaskan dari PowerPoint yang sudah kalian buat, gitu ya. Jadi tugas kalian adalah kalian menyimak berita, terus kemudian kalian membuat PowerPoint. Pertemuan berikutnya kita presentasikan secara bergantian dan maksimal adalah 5 menit untuk untuk satu peserta atau satu siswa ya. Bagi anak-anak kita bisa lihat contoh video yang sedang viral gitu ya anak-anak. Kau di sana merasa yang sama seperti dinginku di malam ini.